Hadirin sidang jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang sejuk dan cerah ini Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Al-Fajar yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk menerima sholat subuh jamaah kita dan ibadah yang lainnya insyaAllah. Dan Alhamdulillah kita lanjutkan dengan sama-sama kita memperpanjang iktikaf sampai waktu syuruk insyaAllah. Dan kita isi dengan sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah, sebelum saya memulai apa yang ingin saya sampaikan, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terutama kepada Ustadz kita, Ustadz Haji Supriyadi dan Ustadz Haji Mulyana Al-Hafiz, dan kepada seluruh jamaah sekalian yang telah memberikan doa kepada saya selama saya menjalani isolasi. Alhamdulillah, pada kesempatan sejak Jumat yang lalu saya sudah mengakhiri isolasi. Bahkan Jumat yang lalu pun saya sudah diminta oleh Pak Haji Amin untuk mengisi khutbah Jumat. Sekali lagi saya mengucapkan mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan dari guru-guru kita dan jamaah kita dengan balasan yang lebih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sebelumnya saya banyak berbicara tentang sifat-sifat yang baik yang mari kita hadirkan dalam diri kita. Ada sifat jujur, istiqomah, menjaga lisan, amanah dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah sifat buruk, sebuah penyakit hati yang harus kita jauhkan dari diri kita, atau dari kita bersihkan dari hati kita, yaitu sifat sombong atau takabur. Bapak Ibu sekalian, pengertian dari sombong atau takabur itu bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2744. Ini bisa kita simak tentang pengertian sombong. Hadis ini dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji sawi katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sudah menyatakan siapapun manusia yang di dalam hatinya ini masih ada kesombongan walaupun kecil, ya, maka dia tidak akan dapat masuk surga. Kemudian dilanjutkan, seorang laki-laki bertanya, bagaimana ya Rasulullah ketika ada seseorang yang senantiasa memakai pakaian yang bagus, sandal yang bagus atau sepatu yang bagus. Maka hadis ini kemudian Rasulullah menutup dengan kata-kata al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah batarul haq, dia menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan dia merendahkan atau meremehkan orang lain. Jadi akhir dari hadis inilah yang sama-sama kita pahami, sesungguhnya kesombongan itu adalah batarul haq, ketika seseorang itu menolak kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 247. Sesungguhnya kebenaran itu berasal dari Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi kebenaran itu adalah milik Allah. Agama Allah itu adalah al-haq.
perkataan Allah itu adalah al-haq, perintah Allah itu adalah al-haq. Maka ketika seseorang menolak ayat-ayat Allah, menolak perintah Allah, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Ya, jadi perhatikan Bapak sekalian, ini adalah ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Jumlahnya adalah 114 ayat, 30 juz, jumlahnya 6.000 lebih ayat. Maka ini harus kita sadari, kita fahami, dan kita yakini sebagai sesuatu yang al-haq, yaitu sebagai sebuah kebenaran. Maka siapapun yang menolak ayat-ayat Allah, na'udzubillah, maka ada dia termasuk orang-orang yang sombong, batarul haq, dia menolak kebenaran. Dan seluruh ajaran Islam, baik sumbernya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, yang kita yakini sebagai hadis yang sahih, maka semuanya harus kita terima kalau kita tidak ingin dikatakan sebagai orang-orang yang sombong. Kemudian wagomdun nas, orang yang melecehkan, merendahkan manusia. Perhatikan ini, hati-hati Bapak sekalian. Ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain, ketika kita merasa lebih sempurna dari orang lain, ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, maka sesungguhnya itu adalah sifat sombong. Dan itu sangat mungkin ya hadir dalam hati kita perasaan itu. Kesombongan itu ada dua. Pertama, kesombongan batin yang bersumber dari hati. Kemudian ada kesombongan zahir yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Dan kesombongan batin sesungguhnya lebih berbahaya daripada kesombongan zahir. Karena kesombongan yang berasal dari hati ini, ya, kalau kita pernah mendengar sebuah hadis, inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kullu fa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau dia buruk atau jahat, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ala wa hiya qalb. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka ketika hati manusia itu terjangkiti penyakit sombong, maka dia akan memerintahkan anggota tubuh untuk berlaku sombong. Nah, kalau seandainya ya hati manusia yang terjangkiti penyakit sombong kemudian dibuktikan dengan anggota tubuh dengan berlaku sombong, maka inilah yang dikatakan dengan takabur. Ya, namanya takabur. Tetapi kalau hati ini terjangkit sifat sombong dan hanya tersimpan dalam hati dan tidak dilakukan oleh anggota tubuh, inilah yang dikatakan kiber. Jadi sombong atau takabur itu kalau seandainya sifat sombong dalam hati itu sudah ditunjukkan oleh perilaku anggota tubuh. Contohnya bagaimana Pak? Perilaku anggota tubuh yang menunjukkan kesombongan. Jari saja itu bisa menunjukkan sifat kesombongan. Contohnya Pak, nih orang mengatakan gini, itu artinya ente itu kecil. Contoh saja, ini jari aja bisa menunjukkan sifat kesombongan. Wajah kita, mata kita itu bisa menunjukkan sifat kesombongan. Apalagi lisan kita itu sangat-sangat mungkin untuk menunjukkan kesombongan. Lu taunya apa sih? Lu siapa sih? Nah, kata-kata itu sebenarnya adalah menunjukkan sifat kesombongan. Maka inilah satu hal yang harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian agar tidak hadir dalam diri kita. Sombong itu adalah anak dari ujub. Nah ini sekarang kita bicara ujub itu juga salah satu penyakit hati. Apa itu ujub? Ujub itu membanggakan diri. Nah, Bapak sekalian, saya ingin memperkenalkan sebuah istilah. Pertama, mutakabir bihi. Mutakabir bihi, yaitu orang yang melakukan kesombongan. Kemudian mutakabir alaih, orang yang disombongkan. Jadi contoh misalnya, si fulan karena dia punya kelebihan ilmu misalnya, atau kelebihan harta misalnya, dia merasa lebih hebat daripada
si Fulanah misalnya. Kok Fulanah ya? Kita si B saja. Fulan karena dia merasa kaya, merasa punya harta yang banyak, dia sombong, yang sombong kepada si A. Maka Fulan itu namanya mutakabbir bihi. Kemudian si A itu adalah mutakabbir alaih, jadi orang yang disombongkan. Maka kalau saat kita bedanya dengan ujub, Bapak Ibu sekalian, ujub itu dia membanggakan diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Contoh, seseorang misalnya tadi malam sholat tahajud sampai 12 rakaat, ayatnya panjang-panjang, sudah selesai. Maka dia berkata dalam hatinya, hebat juga ya, saya hari ini, malam ini tahajud panjang, sampai hampir 2 jam saya berdiri, hebat saya. Nah, ini namanya ujub. Tetapi kalau seandainya dia ini melakukan sholat tahajud yang begitu sangat luar biasa, ada orang yang tidak tahajud, kemudian dia merendahkan orang yang tidak tahajud. Nah, inilah yang namanya apa, Pak? Sombong. Kalau hanya dia berhenti pada dirinya sendiri, mengatakan dirinya hebat, tanpa dia komparasi, tanpa dia bandingkan dengan orang lain, maka inilah yang namanya apa, Pak? Ujub. Nah, ini bedanya. Dua-duanya merupakan sifat yang sangat tidak mulia, sehingga harus kita hadirkan, kita buang dari diri kita. Mari kita lanjutkan dulu ya. Kata-kata mutakabbir alaih, orang yang pihak yang disombongkan itu kemungkinan ada 3, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulang lagi ya. Kalau mutakabbir bihi tadi orang yang sombong. Kalau mutakabbir alaih itu orang yang disombongkan. Nah, itu mutakabbir alaih itu bisa kemungkinan pertama adalah Allah SWT. Orang yang disombongkan itu Allah SWT. Jadi orang tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita lihat kisah dalam Al-Quran, tentu figur seperti Fir'aun itulah salah satu contoh orang yang takabur kepada Allah SWT, sombong kepada Allah SWT. Salah satu statement Fir'aun yang diabadikan dalam surat An-Nazi'atullah, ana rabbukumul a'la, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Seseorang yang mengaku Tuhan itu sudah sangat-sangat dicap sebagai seorang yang sombong kepada Allah SWT. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kebenaran itu adalah dari Allah, milik Allah. Agama Islam itulah kebenaran. Ayat-ayat Allah itu kebenaran, perintah Allah itu kebenaran. Sehingga siapapun yang menolak, ya, menolak kebenaran, apakah itu berasal dari ayat-ayat Allah, berasal dari hadis Rasulullah SAW, menolak perintah Allah, maka dia adalah sombong kepada Allah SWT. Menolak, Bapak Ibu sekalian, ya. Beda kalau seandainya ada perintah, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya perintahmu itu benar, tetapi ya Allah, saya belum mampu untuk melaksanakan. Ya Allah, berilah, ya, berilah kekuatan untuk dapat melaksanakan perintah. Itu beda. Tetapi kalau seandainya ada perintah Allah langsung ditolak, apapun perintahnya, maka dia sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah sombong kepada Rasul atau Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cirinya? Ketika dia menolak kerasulannya, tidak mengakui sebagai seorang Nabi. Bapak sekalian, pada zaman saya sekolah itu ada kelompok yang namanya IS, ingkar sunnah, ya, ingkar sunnah. Jadi tidak mengakui hadis-hadis Rasulullah. Ini adalah contoh dari orang yang sombong kepada Rasulullah SAW. Dan di awal Rasulullah diangkat menjadi Rasul pun, kalau kita lihat sejarah Nabi, sejarahnya ya, banyak yang mengatakan, ada kaum yang mengatakan Rasulullah itu bohong, Rasulullah itu gila, Rasulullah itu dan sebagainya. Nah, untuk bila. Tapi inilah yang contoh-contoh statement yang mengatakan bahwa bohong terhadap yaitu takabur terhadap Rasulullah, sombong kepada Rasulullah. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah sombong kepada manusia, ya, sombong kepada manusia, yaitu dengan melecehkan atau merendahkan tadi.
Mari kita lihat kisah-kisah dalam Al-Quran dan bagaimana kesudahan orang-orang yang sombong. Pertama adalah Bapak sekalian, sombong pertama kali itu dilakukan oleh iblis laknatullah. Ya, kita akan memulai dengan ayat-ayat ini diulang-ulang dalam berbagai surat. Tetapi saya ingin mengambil sebuah ayat dalam surat Al-A'raf mulai ayat 10 ya. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ini proses penciptaan Adam ya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dan telah membentuk tubuhmu. Summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kemudian Allah memerintahkan kepada manusia untuk sujud kepada Adam. Maka para malaikat pun sujud illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya iblis termasuk yang tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, qala ma manaka alla tasjuda idh amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu? Jadi ini pertanyaan Allah kepada iblis, kenapa enggan untuk sujud? Nah, jawaban dari iblis inilah Bapak-Ibu sekalian yang menunjukkan sifat kesombongan. Apa jawabannya? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Perhatikan ini jawabnya. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi kata-kata ana khairum minhu ini adalah sesuatu kata yang berbahaya Bapak-Ibu sekalian. Inilah yang harus kita hapus dari kamus diri kita. Saya lebih baik dari fulan, saya lebih baik dari tetangga sebelah saya lebih baik dari pembantu saya lebih baik dari satpam saya lebih baik dari staf saya. Ini kata-kata inilah yang harus kita hapus dalam kamus diri kita. Karena ini adalah kata-kata iblis dengan kata-kata ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Perhatikan kemudian akhir dari kelanjutan dari ayat ini. Qala fahbid minha fama yakunu laka an tatakabbara fakhruj innaka minas sagirin. Maka sebagai bentuk kemarahan Allah, kemudian Allah memerintahkan, turun kamu dari surga. Tidak sepantasnya engkau menyombongkan di dalamnya. Fakhruj, keluar engkau. Innaka minas sagirin, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang hina. Jadi balasan dari kesombongan iblis ini kemudian Allah memerintahkan untuk turun dari surga, untuk keluar dari surga, dan sudah diberikan stempel sebagai makhluk yang hina. Kita lanjutkan ya, karena nanti ada program iblis setelah dilaknat oleh Allah dan sasarannya adalah kita. Permintaan iblis, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tangguhkanlah umurku ini sampai hari kiamat. Jadi permintaan iblis ketika disuruh turun dan keluar dari surga, supaya apa? Supaya dia bisa hidup sampai hari kiamat. Jadi iblis itu Bapak-Bapak tidak akan mati sampai hari kiamat. Bahkan beranak pinak. Sehingga iblis dan anak-anaknya inilah yang kemudian akan membuat sebuah program yang dilanjutkan dalam ayat ini. Kemudian jawab Allah, qala innaka minal mundzirin. Benar, engkau adalah orang yang diberi tangguh. Jadi permintaan iblis itu dikabulkan oleh Allah. Nah, dua ayat selanjutnya ini mari kita simak karena ini menyangkut program iblis yang yang sasarannya adalah kita, anak Adam. Qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menghukum aku sesat, la aqudannahum siratal mustaqim. Maka mungkin ini kalau Ustaz Supri bisa menjelaskan dalam bahasa Arab, kata-kata la aqudannahum adalah kemudian ada natasid, itu menunjukkan apa? Sebuah upaya yang sungguh-sungguh.
la aqudannahum siratal mustaqim, maka sungguh pasti aku akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Jadi ini program iblis Bapak Ibu sekalian, kata-kata la aqudannahum siratal mustaqim. Iblis akan berusaha dengan sekuat tenaga dan dayanya, potensinya dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Kemudian apa aksinya dalam ayat 17? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka aksinya dalam rangka untuk la'aqudannahum siratal mustaqim, dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus, maka summa la'atiyannahum, ini terulang lagi ya, kata-kata la'atiyannahum, lanya pendek dan ada natasjid di sana. Maka sungguh aku akan mendatangi manusia, mendatangi anak keturunan Adam dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan dari samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini tahzid iblis di akhir ayat ini. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Jadi target iblis Bapak Ibu sekalian ingin agar seluruh atau sebagian besar anak Adam itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan bahwa ketika iblis mendatangi dari depan itu maknanya bahwa iblis akan membuat ragu terhadap urusan akhirat. Jadi iblis akan membuat ragu apakah benar ada surga, apakah benar ada neraka, apakah benar ada penghitungan amal, apakah benar ada hari berbangkit, apakah benar ada hari kiamat. Diragukan oleh iblis. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau manusia ini ragu terhadap hari akhirat, nggak mungkin kita hadir di tempat ini. Kita hadir di tempat ini adalah karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala akhirat. Ya, maka orang yang sudah berhasil digoda iblis dari arah depan, maka dia pasti tidak akan mau beribadah kepada Allah SWT. Untuk apa beribadah? Nggak ada akhirat. Kata-kata ini pun ketika kita simak dalam surat Al-An'am, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan sebagian manusia ada orang mengatakan sesungguhnya kehidupan ini adalah hanya kehidupan dunia saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan besok tidak ada hari kiamat. Dan besok kita tidak dibangkitkan lagi. Ya, inilah ya bahwa ketika iblis menggoda dari arah depan, maknanya tadi iblis akan membuat manusia ragu terhadap urusan akhirat. Kemudian Ibnu Katsir menafsirkan bahwa iblis menggoda dari arah belakang itu maknanya bahwa manusia dibuat begitu sangat mencintai dunia. Jadi kalau seseorang sudah tidak mau beribadah, malas tidak mau beribadah, kemudian begitu dia semangat untuk mencari harta, terus dia pagi, siang, sore, malam terus cari harta. Ini indikasinya bahwa iblis sudah berhasil menggoda manusia dari belakang. Dibuat manusia ini cinta kepada dunia. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, seseorang yang digoda dari sebelah kanan itu maknanya adalah bahwa iblis akan membuat kabur terhadap urusan agama ini, membuat ragu terhadap Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika iblis menggoda dari sebelah kiri, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa manusia akan dibuat gemar, enjoy, senang dengan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian program iblis yang sudah dikabarkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Maka sekali lagi kalau kita lihat ini adalah kisah sombong pertama di alam semesta ini, yaitu kisah sombongnya iblis. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kisah Fir'aun tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan mengatakan ana rabbukumul a'la. Dan akhir dari Fir'aun kita tahu, akhir dari kesombongan Fir'aun itu kita tahu Bapak Ibu sekalian, dikisahkan dalam beberapa
dalam beberapa surat dalam Al-Quran, Fir'aun kemudian ditenggelamkan dalam Laut Merah beserta bala tentaranya. Kemudian kisah lain yang disebutkan dalam Al-Quran masih dalam surat Al-A'raf adalah kisah kaum Samud. Kalau Samud itu nabinya siapa, Pak? Nabi apa? Nabi Soleh ya. Ya. Salah, dan ternyata Bapak sekalian, kalau kisah kaum Samud itu, orang yang sombong itu adalah pemuka-pemukanya atau tokoh masyarakat lah itu, tokoh masyarakat, pemimpin suku itu yang melakukan kesombongan. Dan ini disebutkan dalam surat Al-A'raf yang qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun mir rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Dan berkata pemuka-pemuka dari kaum Samud yang sombong kepada orang yang lemah dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi dikatakan orang yang beriman itu dikatakan orang yang lemah. Perkataannya apa? Tahukah kamu bahwa Soleh ini adalah seorang nabi atau rasul? Qalu bima ursila bihi mu'min. Kata orang yang lemah dari kalangan orang yang beriman mengatakan, kami percaya, kami beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Kemudian qala al-mala'ul ladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Maka pemuka-pemuka yang sombong itu mengatakan kepada orang yang lemah yang beriman tadi, mengatakan sesungguhnya apa yang engkau imani itu kami kafiri, kami ingkari. Pada akhirnya balasan dari Allah ini disebutkan di ayat berikutnya, fa'akhadhahumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Akhir dari kesombongan kaum Samud itu Allah turunkan gempa dan mereka pun mati di reruntuhan rumah-rumah mereka. Jadi akhir kesombongan dari kaumnya Nabi Soleh itu adalah ketika Allah menurunkan gempa dan kemudian mereka mati dalam reruntuhan bangunan atau rumah-rumah mereka. Kemudian kisah kaum Nabi Syuaib. Bapak Ibu sekalian, ketika membaca surat Al-A'raf di juz 9 ayat pertama juz 9, qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi la nukhrijannaka ya Syuaib wal ladzina amanu maka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Ini ayat ini di ayat pertama juz 9. Dan berkata pemuka-pemuka kaum Syuaib yang sombong, usirlah Nabi Syuaib beserta orang-orang yang mengikutinya yang beriman. Jadi perintahnya adalah la nukhrijannaka ya Syuaibu walladzina amanu maka min qaryatina. Orang pemuka yang sombong itu menyuruh, perintahnya adalah usirlah Nabi Soleh dan pengikutnya dari kampung kita. Aw la ta'udunna fi millatina, atau mereka kembali kepada kembali kepada agama nenek moyang kita. Maka saya langsung loncat beberapa ayat, ternyata akhir dari kesombongan kaum Samud itu sama. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Sebagaimana kaum Nabi Soleh tadi ya. Maka Allah menurunkan gempa dan mereka pun mati di reruntuhan rumah-rumah mereka. Nah, ini contoh-contoh kisah dalam Al-Quran bagaimana kesombongan itu berakhir dengan kebinasaan. Ya, ada yang ditenggelamkan, ada yang diturunkan gempa, dan kalau iblis diturunkan dari surga. Bapak Ibu sekalian, mari kita simak tentang gambaran dari balasan Allah terhadap orang-orang yang sombong. Dan ini bisa kita simak dalam beberapa ayat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Pertama, sombong itu adalah maksiat pertama makhluk kepada Allah SWT. Jadi maksiat pertama yang ada di alam semesta ini, atau maksiat pertama yang dilakukan oleh seorang makhluk kepada Rabbnya Allah SWT adalah
adalah sombong. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam surat Al-Baqarah ya, ayat surat 34. Jadi kembali kepada perintah ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, aba, kata-kata aba, mereka enggan. Jadi kata-kata enggan itu adalah kemudian dicap dengan kesombongan dan termasuk orang-orang yang kafir. Aba wastakbara, iblis enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian yang kedua, iblis ini dekat dengan kekafiran atau temannya kekafiran. Ya, dalam ayat dalam surat Shad, fasajadal malaikatu kulluhum ajmain illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Maka ketika Allah SWT memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka para malaikat itu melaksanakan perintah Allah illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis adalah termasuk makhluk yang sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi sekali lagi, kesombongan itu adalah dekat dengan kekafiran, dekat dengan kemusyrikan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian sombong itu tirai penghalang untuk masuk surga. Jadi tirai penghalang untuk masuk surga adalah kesombongan. Ini ada sebuah ayat barangkali yang sering dibaca oleh imam kita dalam surat Zumar ya. Di dalam surat Zumar katakan, gimana Ustaz? Yang tentang orang-orang kafir itu awalnya Ustaz. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala syahidna qalu bala qalu walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Gambarannya Bapak sekalian, orang-orang kafir itu nanti akan digiring, bacanya digiring apa ya? Digiring ke dalam neraka jahanam Zumar secara berombongan. Maka ketika dia sudah sampai kepada pintu-pintu neraka itu, pintu neraka jahanam, maka penghuninya berkata kepada rombongan orang kafir tadi, apakah tidak datang seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan akan pertemuan pada hari ini? Maka orang kafir mengatakan, benar. Qalu bala, benar. Kan tetapi ketetapan azab sudah diputuskan atau ditimpakan kepada orang-orang kafir. Lanjutnya, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, masuklah kamu ke dalam jahanam, neraka jahanam, dan khalidina fiha, masuklah kekal selama-lamanya. Fabi'sa maswal mutakabbirin, itulah tempat yang buruk bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Naudzubillah sekalian, ini gambar. Nah, kemudian di ayat selanjutnya itu, di ayat selanjutnya yang dikirim adalah, yang dihantarkan adalah rombongan orang-orang yang bertakwa. Maka hadis nomor 2744 tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi fil qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Walaupun kesombongan itu kecil kadarnya, tetapi la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Inilah Bapak Ibu sekalian, sebuah sifat yang sangat berbahaya ketika hadir dalam diri kita. Karena kita akan terhalang masuk surga kalau masih ada walaupun sebesar biji sawi kesombongan dalam diri kita. Kemudian kesombongan itu penyebab seseorang itu mendapatkan su'ul khotimah, akhir yang buruk. Dalam surat Al-Ghafir ayat 35,
Kadzalika yadba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati manusia bagi orang-orang yang hatinya ada sifat sombong dan sewenang-wenang. Kata-kata kadzalika yadba'ullahu ala qalbi, Allah akan mengunci hati mati. Allah akan mengunci hati seseorang yang hatinya ada kesombongan dan berbuat sewenang-wenang. Kata-kata mengunci hati manusia itu artinya bahwa Allah tidak memberikan hidayah. Dia dibiarkan sesat, dia dibiarkan dalam kondisi maksiat. Dan itu kalau seandainya sampai ajal tiba, sementara dia masih dikunci hatinya oleh Allah karena kesombongannya, maka inilah yang namanya su'ul khotimah, akhir yang buruk. Jadi bahaya Bapak sekalian, ketika orang hatinya masih ada sombong, kadzalika yatba'ullah ala qalbi, Allah akan mengunci hati orang-orang yang sombong itu. Kemudian Bapak sekalian, bahwa kesombongan itu adalah penyebab seseorang dipalingkan dari ayat-ayat Allah yang mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Allah yang berjanji, Allah yang berfirman akan memalingkan orang-orang yang sombong itu dari ayat-ayat Allah. Perhatikan dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sungguh Allah akan memalingkan orang-orang yang sombong itu, orang yang sombong di muka bumi tanpa hak itu dari ayat-ayatku, kata Allah. Allah sendiri yang akan memalingkan orang yang sombong dari ayat-ayat Allah. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Setiap mereka melihat ayat-ayatku, kata Allah, maka mereka tidak beriman. Wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila. Dan ketika ada jalan menuju hidayah Allah, jalan kebaikan, maka mereka tidak mau menempuhnya. Wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dan apabila ada jalan mengarah kepada kesesatan, jalan menuju kemaksiatan, maka mereka menempuh jalan tersebut. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Merekalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan merekalah orang-orang yang lalai. Naudzubillah Bapak Ibu sekalian. Luar biasa janji Allah yang harus menjadi perhatian kita untuk kita menyingkirkan sifat sombong ini dalam diri kita. Karena kesombongan, sekali lagi, sa'asrifu an ayati Allah akan memalingkan kita dari ayat-ayat Allah ketika kita sombong. Na'udzubillah. Nah, inilah beberapa balasan yang disebutkan dalam Al-Quran bagaimana orang yang sombong itu. Mari kita simak nasihat dari Imam Ghazali, Bapak-Ibu sekalian. Nasihat dari Imam Ghazali supaya kita ini terhindar dari sifat sombong kepada manusia. Pertama, kalau kita melihat anak-anak, ya kan mungkin kita lihat dalam lingkungan kita, ada kan ya yang lebih muda dari kita ya Pak ya. Karena kita ini sudah tua Bapak ya, sudah tua. Maka banyak anak muda. Kalau kita melihat anak muda, ya Imam Ghazali memberikan nasihat, jangan engkau anggap bahwa anak muda itu lebih hina. Anggaplah mereka lebih mulia. Kenapa? Karena anak muda itu masih sedikit melakukan dosa. Karena umurnya belum seberapa. Jadi mungkin dari masa balik sampai saat ini dia masih sedikit melakukan dosa. Ini nasihat Imam Ghazali ketika kita melihat anak muda. Ketika melihat orang tua, untuk menghindarkan sifat sombong dari kita, maka anggaplah orang tua itu lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena dia umurnya sudah banyak, tentu sudah banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian orang tua dari kita, anggaplah bahwa orang tua itu pahalanya sudah banyak.
sudah banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada kita, sehingga menutup celah dalam diri kita untuk sombong kepada orang yang tua tadi. Kalau kita melihat orang yang sedang berbuat orang jahat, jangan engkau anggap bahwa orang jahat ini, sekali lagi, cara agar kita menghilangkan kesombongan ketika kita melihat orang jahat. Apa nasihat Imam Ghazali? Jangan engkau mereka lebih mulia dari engkau, karena bisa jadi nanti Allah memberikan hidayah, dan kemudian Allah memberikan hidayah sehingga dia bertaubat dan dia ampuni dosa-dosanya. Jadi ketika kita melihat orang jahat pun, apa nasihatnya? Jangan engkau pandang dia itu hina, karena suatu saat barangkali Allah memberikan hidayah dan bertaubat, dan sehingga Allah mengampuni dosanya. Bahkan ketika melihat orang kafir pun, Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali memberikan nasihat, jangan pandang engkau mereka itu hina. Lagi-lagi, sekali lagi Bapak sekalian, ini adalah cara untuk kita tidak sombong kepada orang kafir. Kenapa? Alasannya, karena bisa jadi Allah memberikan hidayah dan mereka akan masuk Islam. Dan ketika orang kafir itu bersyahadat, maka seluruh dosa selama kekafirannya itu akan dihapus atau diampuni oleh Allah SWT. Dalam surat Al-Anfal katakan, qul lil ladzina amanu qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, ketika orang kafir itu kembali bertaubat, kembali kepada Islam, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang lalu selama dia kafir. Ini luar biasa. Ternyata inilah beberapa nasihat dari Imam Ghazali. Dan penyebab sombongnya seorang itu ada beberapa kemungkinan, Bapak sekalian. Kemungkinan pertama, karena ilmunya. Jadi kalau orang yang banyak ilmunya, ini ada peluang, sekali lagi ada peluang dia untuk sombong. Ya, padahal dalam surat Fatir itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Sehingga ketika ilmu kita ini menyebabkan kita takut kepada Allah, inilah yang benar. Tetapi kalau kita ilmu kita sombongkan, kita bangga-banggakan, inilah yang tidak benar. Kemudian kemungkinan yang kedua, karena amal perbuatan, ibadah dan amal perbuatan itu menyebabkan seseorang sombong. Naudzubillah, ini sesuatu yang harus kita hindari. Kita ibadah, kita banyak, wah saya membaca Al-Quran sehari 1 juz, kamu gimana sih nggak pernah baca Al-Quran? Nah, ini salah satu bentuk kesombongan. Jadi ketika kita diberi taufik oleh Allah untuk beribadah, kita alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, bukan untuk kita sombongkan. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, penyebab kita sombong itu karena ini masalah dunia ya, karena harta, atau bisa jadi karena garis keturunan. Mungkin karena dia keturunan ningrat ya, bangsawan, atau keturunan pejabat, atau istilahnya kalau kita lihat ada namanya darah biru Pak ya. Walaupun kalau digores merah juga darahnya, tapi istilahnya darah biru. Nah, ini bisa menyebabkan, atau mungkin karena apalagi Pak, kecantikan, kegantengan, banyaknya pengikut, karena anak, karena keluarga. Inilah bentuk menjadi penyebab hal-hal yang menyebabkan seseorang itu bisa terjerumus ke dalam kesombongan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, dan untuk kita semua. Mari kita sama-sama memahami bahwa kesombongan itu sesuatu yang sangat berbahaya, dan mari kita hapus atau kita hindarkan agar tidak hinggap dalam hati kita. Sekali lagi, kesombongan itulah batarul haq, ketika kita menolak kebenaran, dan wa ghamtun nas, ketika kita melecehkan atau merendahkan